Halo. Hai, let's go. Nah, Mauro ini bilang kalau Gerald itu sangat interest atau sangat menginginkan Mauro ya berada di timnas U23. We have to do that and we go for it because Timnas Indonesia U23, tim yang kerap dipandang sebelah mata, banyak yang meragukan, tak sedikit yang mencibir. Tapi di balik tatapan meremehkan itu, para Garuda Muda kini menyimpan tekad memberi jawaban di Piala AFF U23 2025. Media Vietnam Soha yang sebelumnya menyoroti daftar pemain Timnas Indonesia U23, racikan Vandenberg dianggap aneh dan tidak terlalu kuat karena tidak memanggil gerbong diaspora. Jika melihat daftar pemain Timnas U23, memang tak tampak nama besar seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Justin Hubner, Ivar Yeder, dan Ramadan Sananta. Tapi Vandenberg tentu punya alasan kuat meski pemain-pemain tersebut masih sah secara usia bergabung Timnas U23. Bisa jadi alasan pertama adalah 5 pemain tersebut sudah berada di level senior. Faktor kedua, pemain yang tidak dipanggil punya agenda di klub masing-masing. Ini berkaitan dengan gelaran Piala AFF U23 yang tidak masuk kalender FIFA. Bahkan Piala AFF level senior pun tidak ada kewajiban klub melepas pemain. Sehingga jadi hal yang wajar jika Vandenberg tidak bisa memanggil pemain seperti harapan orang kebanyakan. Padahal sebenarnya komposisi pemain yang ada punya kualitas yang menjanjikan, sebab ada 7 pemain yang pernah memperkuat timnas senior. Dengan modal itu, setidaknya ada alasan kuat mengapa Timnas U23 punya peluang besar meraih hasil positif di Piala AFF U23 2025. Pertama, skuad Timnas U23 kali ini tampil dengan materi pemain muda yang kompetitif dan penuh potensi. Pemain seperti Robby Darwish dari Persib dan Yardan Yafi menunjukkan performa menjanjikan di kompetisi domestik. Dan tak jarang tampil sebagai starter di klubnya masing-masing. Kehadiran pemain-pemain yang haus menit bermain dan tengah dalam proses pembuktian diri menjadi kekuatan utama tim. Potensi ini bisa meledak di turnamen yang memberi panggung sempurna bagi pemain muda bersinar. Asalkan sang pelatih bisa mengoptimalkan setiap potensi pemain. Kedua, pelatih Timnas U23 Gerald Vandenberg membawa pendekatan baru ke dalam tim. Sebagai mantan pemain top Eropa dan pelatih muda yang mengikuti filosofi sepak bola modern, Vandenberg diprediksi akan membawa sentuhan berbeda dalam hal taktik, pendekatan psikologis, dan pengembangan individu pemain. Dan ketiga, Timnas Indonesia U23 saat ini berada dalam periode keemasan setelah lolos ke semifinal Piala Asia U23 dan hampir mencetak sejarah tampil di Olimpiade. Kejayaan generasi sebelumnya menjadi inspirasi dan motivasi tersendiri bagi tim saat ini. Jika mentalitas pemenang itu bisa diwariskan, bukan tidak mungkin Timnas U23 kembali berbicara banyak dan bahkan mengangkat trofi di Piala AFF U23 2025. Sementara itu, kini salah satu nama mencuri perhatian, Mauro Zylstra. Gerald Vandenberg kabarkan cukup antusias terhadap potensi Mauro dan bahkan menginginkannya segera bergabung dalam skuad muda Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Zylstra melalui Yusa Nugraha dalam kanal YouTube-nya. Nah, Mauro ini bilang kalau Gerald itu sangat interest atau sangat menginginkan Mauro ya berada di timnas U23 atau berada di timnas Indonesia. Mauro Zylstra lahir di Zaandam, Belanda pada 9 November 2004. Ia memiliki garis keturunan dari neneknya yang pernah tinggal di Bandung dan ayahnya juga memiliki darah campuran Indonesia dan Belanda. Mauro Zylstra memiliki postur tubuh yang ideal sebagai ujung tombak, yakni 1,88 meter, menjadi opsi untuk mengisi posisi striker yang membutuhkan tambahan kekuatan. Di Akademi AFC Amsterdam, Mauro bermain di berbagai kelompok umur, termasuk U17 dan U18. Penampilannya mulai menarik perhatian saat memperkuat tim U18 pada musim 2021-2022, di mana ia mencetak 18 gol dan 11 assist menunjukkan potensi besar di lini depan. Selain itu, Mauro juga menunjukkan ketajaman yang mengesankan saat bermain sebagai gelandang serang. Dalam 9 pertandingan, ia berhasil mencetak 12 gol dan menyumbang 5 assist, menegaskan kemampuannya untuk menjadi pengatur serangan yang efektif. Meskipun proses administrasi masih berjalan, optimisme bahwa Mauro Zylstra akan segera berseragam Timnas Indonesia tetap tinggi.
Jika berhasil bergabung, Mauro Silstra tidak hanya menambah kedalaman skuad, tetapi juga membawa standar permainan Eropa yang bisa menjadi pengaruh positif bagi para pemain lokal. Saat ini, keputusan untuk melanjutkan proses tinggal menunggu kelengkapan dokumen dan sinkronisasi antara Federasi Sepak Bola Indonesia dan pihak terkait di Belanda. Harapannya, seluruh proses bisa rampung sebelum turnamen penting yang akan diikuti oleh timnas U23. Sehingga Mauro bisa langsung menjalani debut bersama skuad muda. Dan Silstra bisa menjadi tambahan kekuatan strategis, khususnya di lini serang yang selama ini dinilai sebagai titik lemah timnas Indonesia. Mauro Silstra sendiri juga tak sabar untuk menjalani debutnya bersama Garuda Muda. Semangat dan antusiasmenya menjadi sinyal positif bagi kekuatan timnas U23 di turnamen nanti. Mauro menjelaskan alasan dibalik keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia daripada Belanda. Ia merasa terhormat dengan energi positif yang diterimanya dari para supporter melalui media sosial, meskipun ia belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Pemain striker itu juga merasa terkesan dengan atmosfer yang diciptakan oleh para supporter saat mendukung timnas Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan puluhan ribu penonton yang menyaksikan terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Di balik semua usaha ini, ada sosok Simon Tahamata yang tulus berkontribusi untuk kemajuan sepak bola Indonesia di semua kelompok umur. Komitmennya memberi warna tersendiri dalam pengembangan pemain muda. Simon Tahamata menghabiskan 10 tahun menjadi pelatih akademi dan tim junior Ajax. Ia juga pernah menjadi pelatih akademi dan tim junior Standard Liège dan Germinal Beerschot di Belgia. Pria Belanda berdarah Maluku ini ingin membantu Indonesia menemukan talenta-talentanya. Saya bisa kembali di Ajax, tapi mau pulang kembali di sini, menolong Patrick dan teman-teman di sini. Jadi kami ada di sini untuk menolong Indonesia dan juga untuk anak-anak muda. Langkah PSSI mendatangkan Simon adalah bagian dari komitmen memperkuat fondasi pengembangan pemain nasional menuju Piala Dunia 2026 dan seterusnya. Pria berusia 69 tahun itu bertanggung jawab mengidentifikasi dan merekrut talenta potensial baik dari dalam negeri maupun diaspora, khususnya di Belanda. Dia akan bekerja sama erat dengan Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, Gerald van den Berg, pelatih timnas U23, Nova Arianto, pelatih timnas U17, dan lain-lain untuk memastikan keberlanjutan, kualitas, dan pengembangan timnas serta sepak bola Indonesia.